Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengolah Sampah Kehidupan. Mengolah sampah kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami mengakhiri tahun baru, tahun yang lama dan memasuki tahun baru, kami ingin belajar bagaimana menyikapi kehidupan ini secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, kalau kita mau meninggalkan yang lama dan memasuki yang baru, bagaimana caranya? Sahabat seperjalanannya tentu pernah punya sebuah pengalaman yang sangat indah. Tatkala sewaktu kita kecil, kita dibelikan oleh orang tua kita sepatu baru, atau kita diberikan hadiah oleh orang yang kita cintai, itu sepatu baru. Apa yang kita harus lakukan? Sementara kita punya sepatu yang lama, maka yang kita lakukan tidak mungkin memakai sepatu yang lama dan sepatu yang baru secara bersamaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus melepas sepatu yang lama. Lalu apakah sepatu yang lama itu harus kita buang? Sama sekali tidak demikian. Tetapi persoalan yang mendasar adalah kita tidak mungkin secara bersama-sama memakai sepatu yang lama dengan sepatu yang baru dipakai secara bersamaan. Itu tidak mungkin terjadi. Semoga ilustrasi ini akan menolong kita. Apa itu sepatu yang lama? Sepatu yang lama tentu biasanya sudah berbau. Sepatu yang lama tentu biasanya sudah banyak kotoran di dalamnya yang sulit untuk dibersihkan. Sepatu yang lama tentu biasanya alas kakinya sudah menipis. Dan sepatu yang lama biasanya itu akan mudah koyak. Namun sepatu yang lama punya kelebihan, yaitu nyaman. Nyaman di kaki. Kemudian biasanya tidak akan melukai, karena sepatu yang lama sudah mengikuti bentuk kaki kita. Dan sepatu yang lama itu tentu nyaman untuk kita. Namun itu tidak indah dilihat, dan tentunya juga kotor, dan tentunya bisa membahayakan kita kalau bawahnya sudah menipis. Gambaran seperti ini sahabat seperjalanan untuk menolong kita. Kehidupan kita yang lama itu biasanya nyaman untuk kita, tapi kotor. Kehidupan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu biasa menyenangkan untuk kita, tapi membahayakan kita. Tentunya ilustrasi tentang sepatu yang lama itu tidak bisa sepenuhnya mewakili kondisi yang ada, tapi minimal memberikan pemahaman kepada kita. Apa itu yang disebut dengan kehidupan lama, atau ilustrasi yang disangkut paut dengan sepatu yang lama? Apa itu yang bau, apa itu yang kotor, apa itu yang membahayakan? Firman Tuhan di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi kejahatan, fitnah, pertikaian, kemarahan, kegeraman, kepahitan itu harus dibuang, dan segala kejahatan. Itu yang disebut dengan yang lama. Itu yang disebut dengan kehidupan lama kita. Sahabat seperjalanan, apapun yang kita miliki, hal-hal baru di tahun yang baru yang kita akan hadapi nanti, itu tidak ada gunanya kalau kita kemudian masih memakai pola-pola hidup yang lama. Apapun yang baru itu tidak akan masuk dalam hidup kita selama sepatu yang lama itu masih melekat di dalam diri kita. Kita tidak mungkin memakai sepatu yang baru. Jadi tidak ada orang yang di dalam hatinya ada kegeraman, ada kemarahan, lalu berbicara tentang pengampunan. Tidak mungkin kegeraman, kemarahan, kebencian itu bisa bergabung menjadi satu dengan kasih, dengan pengampunan. Itu hal yang tidak mungkin. Kalau dalam hidup kita ada kegeraman, kalau dalam hidup kita ada kebencian, kalau hidup kita ada kemarahan, kalau dalam hidup kita ada pertikaian, tidak mungkin kasih pengampunan itu ada di dalam diri kita. Tidak mungkin ketulusan dan kerelaan itu ada di dalam diri kita. Karena tidak mungkin kita memasukkan sepatu baru, kemudian yang sementara sepatu lama masih kita pakai.
Dengan ilustrasi seperti demikianlah sahabat seperjalanan. Biarlah perjuangan kita sebelum kita meninggalkan yang lama. Kita yang seharusnya memang meninggalkan yang lama, kita memahami sepatu yang lama itu tidak bisa dipakai bersamaan dengan sepatu yang baru. Lalu kita belajar apa itu sepatu yang baru. Sepatu yang baru itu pada ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini kita lihat ada yang namanya mengampuni, lalu turunan dari mengampuni itu adalah kasih mesra. Turunan dari mengampuni itu adalah saling kemudian ramah seorang terhadap yang lain. Jadi ini satu keluarga. Jadi satu rumah yang sama, ramah terhadap yang lain, saling mengampuni, penuh kasih mesra, itu satu keluarga. Itu di satu sepatu yang sama yang namanya sepatu baru. Tetapi sepatu yang lama di dalam ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kemudian segala kejahatan, itu adalah sepatu yang lama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang. Tinggal menghitung beberapa hari lagi kita meninggalkan tahun yang lama. Kita melepaskan sepatu yang lama. Kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Kita meninggalkan cara berkata-kata yang menyakiti orang lain, dan itu adalah sepatu lama. Kita meninggalkan cara berpikir yang negatif, cara berpikir yang putus asa, cara berpikir yang selalu menyalahkan orang lain, itu sepatu lama yang harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan sifat malas, sifat tidak bertanggung jawab, hidup tidak berintegritas, hidup semau-maunya. Itu adalah sepatu lama yang harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan sifat yang suka fitnah, suka menggosip, suka menggibah, suka membahas tentang kekurangan dan kesalahan orang lain, suka mengkritik, suka menghakimi, suka merendahkan orang lain, disadari atau tidak disadari. Itu adalah kehidupan lama yang berdosa. Itu adalah sepatu lama yang harus kita lepaskan, yang harus kita tinggalkan. Sepatu baru itulah yang harus kita pegang, yang firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita tidak hanya bicara tentang rumah baru, kita tidak hanya berbicara tentang pakaian yang baru, kita tidak berbicara tentang hal-hal yang baru, tetapi peningkatan yang paling utama adalah bagaimana kita hidup barunya, manusia barunya yang semakin meningkat, yang semakin bertambah dalam kapasitas integritas, yang semakin bertambah dalam kualitas kehidupan. Dan kita jangan kembali sentuh kembali seluruh perilaku kehidupan buruk, yaitu kehidupan manusia lama kita. Karena tidak mungkin kaki yang sama kemudian memakai dua sepatu secara bersamaan. Kalau engkau memakai sepatu yang lama, engkau tidak bisa memakai sepatu yang baru. Kalau engkau memakai sepatu yang baru, sepatu yang lama engkau harus tanggalkan. Tanggalkan kehidupan lamamu, tanggalkan kehidupan burukmu, tanggalkan seluruh kehidupan yang membawa kepada keberdosaan. Pakailah sebuah perlengkapan senjata rohani yang melekat di dalam dirimu, sehingga kemuliaan Allah hadir dalam hidupmu, sehingga genaplah firman Tuhan yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh kehidupan kami. Kami membuang sampah kehidupan kami, yaitu sepatu yang lama, dan kami memakai sepatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jemaat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Jemaat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin.